Solyu Intense Stay Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Heboh! Sekolah PAUD Yunisyara bayar SPP cuma Rp3.500. Netizen bohong. Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD milik Yunisyara di Batu Malang tengah jadi sorotan publik. Usai informasi mengenai uang SPP hanya sebesar Rp3.500 viral di media sosial. Hal tersebut membuat kakak Krisdayanti itu ramai disanjung di media sosial. Namun seorang pengguna dengan username @chsmenantu membantah perihal SPP di PAUD Yunisyara. Ia mengungkapkan uang SPP PAUD Yunisyara mencapai Rp200.000. Bahkan biaya masuk ke sekolah itu bisa mencapai jutaan rupiah. Sekolah ini mudah-mudahan saya bisa menerapkan mungkin subsidi silang nanti pada akhirnya. Jadi yang mampu bisa membayarkan untuk yang tidak mampu, karena memang fasilitasnya kami juga sudah memungkinkan untuk melakukan itu. Iya, mungkin saja pengguna akun tersebut memang benar. Mengingat PAUD Yuni kini sudah memiliki gedung sekolah sendiri dan fasilitas lengkap. Berkat aliran dana dari Irwan Musri, suami Maya Estianti yang jadi donatur tetap. Tapi Yunisyara pun tidak salah. Karena dulu saat awal membangun sekolah itu, uang SPP-nya memang Rp3.500. Sekolah itu terus dia ngomong di sekolah sih itu ini plafonnya udah mau jatuh. Terus aku bilang, iki ke sekolahnya tak bubarno ae. Mbak Oco, Mbak Eman gitu loh, Eman sekolahnya. Jodoh. Oh, Eman sekolah ini. Udah cari aja kontrakan. Carilah kontrakan. Paket lengkap King Fast. Udah tampan, pintar, dan soleh pula. Prestasi diraih putra Fairuz Arafik, King Fast, yang baru saja mendapat penghargaan sebagai anak selebriti favorit pilihan ibu-ibu se-Indonesia. Penghargaan tersebut tentunya membuat bangga tidak saja Fast, tapi juga Fairuz dan Sony sebagai orang tuanya. Alhamdulillah, pokoknya aku mau bilang terima kasih buat Mami Dedi yang udah dukung Abang. Tadi aku juga ngomong buat Dedi, makasih udah dukung Abang, makasih udah datang ke hidup Abang sama Mami. Alhamdulillah ya, senang banget Abang Fast bisa berprestasi. Ini adalah salah satu awarding pertama Abang. Dan ini juga dipilihnya benar-benar real. Pilihan Bunda seluruh Indonesia. Fast memang pantas menerima penghargaan itu. Selain berwajah ganteng, kemampuannya dalam menghafal Quran membuat banyak ibu-ibu kagum. Bahkan Fast digadang-gadang jadi calon hafiz Quran. Tak heran jika di sekolah pun banyak yang ngefans dengan Fast, khususnya teman-teman perempuannya. Alhamdulillah banyak banget yang sayang sama aku juga. Biasanya ngefans sama aku tuh kayak aku ajak main biar pada semangat gitu. Iya, meski sudah beranjak remaja, nampaknya Fast belum tertarik untuk memiliki teman dekat. Mungkin karena Fairuz belum memberikan lampu hijau untuk Fast dekat dengan lawan jenis. Gak usah dulu, masih kecil ya, umurnya belum saatnya. Dan lagi juga Abang masih belum kepikiran, masih pikirannya bermain, belajar, juga lebih memperbaiki diri lagi. Nanti aja kalau seandainya dia udah dewasa dan emang sudah cukup umurnya, baru boleh. Dan sudah bisa bertanggung jawab. Padahal selama ini, Fast cukup dekat dengan Arsy Putri Ashanti dan Anang. Persahabatan Ashanti Anang dengan Sony Fairuz membuat anak-anak mereka dekat. Bahkan Ashanti yang begitu mengagumi kemampuan Fast menghafal Quran, sempat berujar ingin menjodohkan Arsy dengan putra Fairuz Arafik tersebut. Jalanin aja sebagai teman biar mereka mengalir, biar mereka, yang paling penting adalah
pertama mereka mengenal arti sahabat dulu seperti apa gitu. Karena persahabatan itu adalah langkah awal untuk anak bisa bersosialisasi, anak bisa bermain, anak mau bercerita gitu. Jadi biarkan mereka bersahabat dengan baik juga. Tiba-tiba sah, Zumi Zola dan Putri Zulhas menikah di Masjid Nabawi, Madinah. Zumi Zola resmi melepas masa dudanya pada Kamis 5 Desember lalu dengan menikahi Putri Zulhas di Masjid Nabawi, Madinah. Dengan mas kawin berupa 13 gram logam mulia, prosesi pernikahan yang berlangsung begitu hikmat. Zumi Zola tampak begitu tampan dengan pakaian ala tradisional Arab. Sementara Putri Zulhas tampil menawan dengan gaun putih panjang yang elegan. Dengan nikahnya dan kawinnya Putri Zulkifli Hasan binti Haji Zulkifli Hasan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pas tahajud, ya, saya nggak sebut nama. Ya, saya hanya minta bahwa ya Allah berikan yang terbaik untuk saya dan keluarga, dan juga saya terbaik untuk keluarganya. Hanya sendiri. Jadi kalau Allah sudah buka pintu hatinya, itulah jodohnya. Pernikahan yang hanya dihadiri keluarga terdekat dan beberapa sahabat terkasih, seperti Dude Herlino, Dimas Seto, Teguh Wisnu, dan Arie Untung. Meskipun pernikahan yang digelar begitu sederhana, tetapi keduanya tak lupa menyempatkan untuk foto prewedding bersama anak-anak tercinta. Jadi emang suka banget sama anak kecil gitu. Jadi kalau nanti ada anak-anak yang di rumah nemenin, jadi tambah banyak keluarganya, tentu senang-senang. Bahkan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, keduanya juga menyempatkan berziarah ke makam sang ayah Zulkifli Nurdin untuk memohon doa restu. Itu syarat wajibnya adalah restu orang tua, mau apapun tuh ceritanya. Bagi saya ya, nggak tahu yang lain ya, bagi saya itu. Baru, Solyu Intense Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Papatah tumbang lagi, Amina dan Azura jadi penyemangat untuk Sambo. Atta Halilintar kembali tumbang. Ayah dua anak itu harus dilarikan ke rumah sakit akibat DBD. Dengan ditemani Aurel, Atta pun menyerah pada kondisi tubuhnya yang memang mengharuskannya beristirahat. Aku cek darah, aku kaget hasilnya ada DBD-nya positif. Jadi udah cek, kata dokter boleh pulang dan dokter nyaranin untuk istirahat. Bener-bener istirahat di rumah. Ya, dalam kurun waktu setahun ini, Atta memang berkali-kali jatuh sakit. Sebelumnya awal tahun ini, Atta juga harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Warganet pun mulai bertanya-tanya, penyakit apakah yang sedang menyerang Atta? Benarkah hanya karena kondisi tubuhnya yang kelelahan akibat memikirkan bisnisnya yang mulai merosot? Ataukah tengah mengidap penyakit serius yang disembunyikan? kamu adab situ aja dengan lucunya dipegang. Telan, oke. Pasalnya, seolah-olah sudah siap akan kematian, Atta juga telah mempersiapkan batu nisan yang kelak akan digunakannya
jika sang pencipta tiba-tiba saja memanggil. Wah, ini slogannya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kenapa tuh tak bikin itu? Tak? Ini tahu nggak apa bro? Kenapa? Ini baru bro yang shoot ke sini. Jadi di musola rumahku sama musola di sini tuh ada apa? Ini batu nisan. Jadi nanti kalau aku meninggal aku mau pakai batu nisan ini. Jadi ini batu nisannya ntar jadi setiap aku kesini, jadi aku ngerasa di dunia ini kita nggak ada apa-apanya. Ngeliat ini, nanti aku akan berakhir di bawah batu nisan ini. Tapi lu kadang yang dirimu suka mikir tentang kematian. Iya, aku suka mikir aku nih, kalau aku lagi kayak pusing aja sesak napas, ini aku udah mau mati, aku asyhadu an la ilaha illallah. Aku ngerasa aku kayak, ya harus anxiety. Siap nggak siap, kita harus siap. Karena mati itu nggak ada jadwalnya. Padahal selama ini, Atta sudah menerapkan gaya hidup yang sehat. Bahkan, Atta juga mengikuti lari maraton guna jaga kebugaran tubuhnya agar tidak mudah sakit. Iya, jaga kesehatan, terus pola hidup yang sehat, ya bagus ada banyak kayak gini. Dan ini baru 6K 6 kilo pertama aku untuk yang ada eventnya ya. Biasanya larinya di samping rumah aja. Doain aja semoga sehat terus, lancar terus. Suami Irish Bella tunjukkan kedekatannya dengan Airumi dan Amala. Masih menikmati waktu sebagai pengantin baru yang menikah pada 19 Oktober 2024 lalu, Irish Bella dan suaminya Haldi Sabri tak lepas jadi sorotan. Ya, belum lama ini, Ibel menemani dan mendukung suaminya dalam pertandingan sepak bola. Kehadirannya di tengah lapangan ditemani oleh putranya, yakni Airumi Akbar. Keduanya hadir menjadi supporter, bahkan Airumi tampak antusias berikan semangat untuk Haldi. Kita mau tanding ya, kira-kira siapa yang bakal menang? Karena nanti hadiahnya adalah jodoh kita yang kan udah dapet. Nggak gampang ya seorang single parent untuk mendapatkan laki-laki yang baik, sayang anak-anak, itu kan sesuatu yang Masya Allah banget. Yang menarik, biasanya panggilan anak ke ayah memanggil dengan sebutan ayah atau papa. Namun ada yang berbeda dengan anak Ibel. Rupanya, Airumi sebut Haldi dengan panggilan Padi atau Papa Haldi. Mana Padi? Itu Padi sayang, itu Padi. Abang R sangat mendukung Padi ya, jadi kan manggilnya Padi ya, Papa Haldi. Jadi memang Abang R itu nggak bisa jauh sama si Padinya. Meski baru berjalan beberapa bulan menikah, Irish dan Haldi sudah menunjukkan kekompakannya dalam mengasuh anak. Terbukti, saat di dekat Papa Haldi, Airumi seperti merasakan sosok ayah yang penuh kasih sayang dalam diri ayah sambungnya itu. Abang mau dibuka nggak kau? Ada yang malah. Kebersamaan di saat libur menjadi waktu bagi Ibel dan Haldi untuk sekaligus quality time bersama kedua anaknya. Sehingga tak jarang membuat warganet baper. Haldi pun bisa memposisikan diri sebagai seorang ayah untuk kedua anak sambungnya, Air yang berusia 4 tahun dan Amala 2 tahun itu. Bahkan, di satu momen, Haldi begitu memperhatikan Airumi dan Amala. Menjadi istri seorang pengusaha hingga disebut dengan julukan Raja Minyak, gak serta-merta membuat Irish Bella hanya santai di rumah mengurus anak. Ibel tetap menjalankan rutinitasnya sebagai public figure dan bekerja. Seperti beberapa waktu lalu, Ibel sibuk menjadi pembicara di sebuah acara. Menurut aku, kita sebagai konsumen
bukan hanya apa yang kita konsumsi, tapi kita yang pakai pastinya merasa lebih nyaman. Ibel juga giat menemani sang suami bekerja. Lantaran Haldi berencana akan memproduksi sebuah film layar lebar yang kabarnya juga sebagai pemeran utamanya adalah Irish Bella. Gagal juara berkuda, anak Irfan Hakim malah ngambek. Mimpi Irfan Hakim menjadikan putranya Jalu menyusul sang kakak jadi atlet berkuda profesional bukan kaleng-kaleng. Selain jor-joran membeli kuda terbaik untuk sang putra, demi menumbuhkan mental juara, rutin tiap bulan mengajak putranya mengikuti turnamen berkuda. Kemarin, ditemani sang bunda dan kakaknya Aisyah Karim, Jalu mengikuti turnamen berkuda. Yang menarik, seolah tak terima misi jadi juara gagal, Jalu kok malah pasang drama ngambek. Kurang beruntung karena emang Jalu tuh kadang tadi pagi tuh emang masih ngantuk biasanya. Emang kurang suka kalau diganggu sebelum tanding. Iya, untuk menjadi juara memang butuh kegagalan. Namun satu hal yang pasti, tak ada juara tanpa perjuangan dan kerja keras. Jalu yang sejak kecil bertekad jadi atlet berkuda, juga pernah merasakan pahitnya terpelanting dari atas tunggangannya kuda. Oke, lihat, fokus, fokus, fokus. Fokus, duduk, belok, belok. Tenang Kang, tenang Kang, tenang Kang. Kaki rapat. Awalnya sih udah oke ya, mungkin gara-gara lupa rintangan jadi selanjutnya jadi yang kurang perhitungan, kurang apa, jadinya pas terakhir tuh kayak ragu-ragu, jatuh akhirnya. Ini semua jadi pelajaran lah buat Jalu. Tekad Jalu jadi atlet berkuda tak perlu diragukan. Namun Jalu tetaplah Jalu. Gara-gara tak terima terus dimentori sang pelatih saat berkuda, Jalu nyaris celaka. Hei, semuanya harus disesuaikan dengan kudanya, sesuaikan juga dengan tingginya. Itu berarti nggak taat sama pelatih. Mana? Go. Kena matanya. Nggak bisa dia, harus dapat pelajaran. Makanya gue agak keras ke Jalu ini, nggak bisa, ini buat mental dia, nggak bisa seenaknya dia dalam bertanding, ngelakuin segala sesuatu. Karena ini masuknya dia areanya sudah atlet, harus taat sama pelatih, betul Mas ya? Betul.